Kita lanjutkan di kitab Al-Khasa'is halaman 34 ya. 34 cocok. Cukup kan? Baik, kita lanjutkan. Kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang ke-10. Ashiran ya. Yang ke-10. Thubutul fadli li akhir hadhihi al-ummah kama thabata li awwaliha. Tetapnya keutamaan untuk akhir ini umat sebagaimana telah tetap untuk yang awal daripada ini umat. Tathabbatat bil ittifaqi afdaliyatu asrihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kan belum dibahas tadi? Belum ya? Belum kan? Iya belum. Saya lupa. Telah tetap tathabbata bil ittifaq dengan kesepakatan keutamaan masa daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yadullu ala dzalik, dan menunjukkan atas yang demikian itu yang disebutkan dengan apa yang telah disebutkan, yaitu telah tetapnya keutamaan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma jaa fi sahihaini wa ghairihima, riwayat yang datang dalam kitab sahih Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang selain dari kedua mereka. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Khairun nas, sebaik-baik manusia itu, qarni, adalah qurunku. Sebaik-baik manusia adalah qurunku. Thumma alladhina yalunahum, kemudian orang-orang yang mengiringi mereka. Jadi itu sepakat kita. Sebaik-baik umat zaman Rasul. Kemudian yang mengiringi zaman Rasul. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang mengiringi zaman Rasul. Zaman yang mengiringi zaman Rasul tersebut. Jadi ini sebaik-baik umat. Lalu qala al-ulama, para ulama berkata, al-maqsudu bidzalik, yang dimaksud dengan hal tersebut, asrus sahabah. Nah, itu dia, adalah masa sahabat. Jadi maksud daripada sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup di zamanku, kata Rasul. Siapa mereka? Mereka adalah kapan itu? Itu adalah masa para sahabat. Jadi kalau kita itu dibanding sahabat tak ada apa-apanya, maka jangan pernah kita mengkritik jangan pernah kita membandingkan iman kita dengan iman sahabat. Nggak ada banding. Kenapa Nabi mengatakan masa sahabat? Artinya sahabat itu yang hidup di masa Nabi, karena punya hubungan dengan Nabi dalam hal keimanan, mereka merupakan orang-orang yang hidup di masa yang terbaik. Dan sahabat adalah orang-orang yang terbaik dari sisi kedekatan dengan Rasul. Walaupun memang ada tabi'in dari sisi keilmuan yang lebih dari sahabat, kan itu ada gitu kan.
Wa muddatuhum, dan masa mereka minal bi'tsah, dari kebangkitan Nabi, mi'atun wa ishruna sanah, 120 tahun. Nah, 120 tahun dari mulai diutusnya Nabi sampai habis generasi sahabat, 120 tahun. Au dunaha biqalilin au fawqaha biqalilin alal khilafi fi wafati akhir sahabati mautan Abi Tufail. Nah, atau kurang daripada 120 sedikit, atau lebih dari 120 sedikit, berdasarkan khilaf pada wafatnya sahabat terakhir yang mati, Abi Tufail. Ada sahabat paling akhir mati itu namanya Abi Tufail. Jadi ulama berselisih di situ. Dia itu sejak kebangkitan Rasul di tahun berapa dia meninggal. Itu terjadi perselisihan. Nah, gitu. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam thumma alladhina yalunahum, kemudian orang-orang yang mengiringi mereka, ay al-qarnul ladzina ba'dahum, yaitu kurun yang datang setelah mereka. Wahum at-tabi'un, mereka itu para tabi'in. Wa muddatuhum, masa mereka nahwu sab'in, sekitar 70 au 80 sanah, atau 80 tahun. Nah, ini lebih sedikit pula. Masa tabi'in itu sekitar 70 atau 80 tahun. In u'tubira min sanati mi'ah, jika dipandang itu kurun dari tahun 100. Kan tadi sahabat tadi 120 tahun. Kalau dipandang dari hitungan 100-nya, berarti sampai di 200 tahunnya mereka hanya di sekitar 70 atau 80 tahun. Nah, gitu. Wa qauluhu thumma alladhina yalunahum wa hum atba'ut tabi'in. Nah, ini mereka ini pengikutnya para tabi'in. Nahwan min khamsina ila hududi 20 wa mi'atain. Itu dari 50 ya. Sekitar 50 sampai batas 20. Maksudnya masanya itu kapan? Sekitar dari 220 atau 250 tahun. Nah, gitu. 220 atau batas 250 tahun. Nah, gitu. Wa hadza yadul, dan ini menunjukkan ala anna awwala hadhil ummah, bahwasanya awal umat ini itu afdal min kulli man ya'ti ba'dah, lebih utama dari setiap yang datang setelahnya. Hadis ini, awal umat ini itu lebih utama dari generasi yang datang setelahnya. Wa dhahaba Abu Umar, tapi Abu Umar bin Abdul Bar berpendapat annahu qad yakunu fi man ya'ti ba'da sahabah afdalu mimman kana fi jumlati sahabah. Kata beliau bahwasanya itu keadaan kadang-kadang ada pada orang yang datang setelah sahabat itu yang lebih utama. Ya, jadi ada apa? Ada yang lebih utama dari orang-orang yang ada pada golongan yang masuk dalam golongan sahabat. Jadi kadang-kadang tabi'in itu di satu sisi dia lebih utama dari kumpulan banyaknya para sahabat. Dari sisi apa? Keilmuan misalnya, ketokohan, ya kan? Nah, atau mungkin ibadah, maksudnya gitu. Walaupun generasi sahabat itu generasi terbaik, tapi secara individu-individu ada kadang-kadang dari tabi'in dari sisi keilmuan atau ketokohan atau kesalehan atau ibadah lebih utama dari kumpulan sebagian sahabat. Nah, gitu.
Jaa an Umar bin al-Khattab, telah datang dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qal kuntu jalisan, aku duduk inda Rasulillah, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian Nabi bertanya, atadruna ayyul khalqi afdalu imanan? Apakah kalian tahu makhluk manakah yang paling utama keimanannya? Kata sahabat, al-malaikah. Qulna al-malaikah. Malaikat ya Rasul. Qal wa haqqul lahum wa haqqa lahum. Dan itu telah dipastikan bagi mereka. Tentu malaikat itu imannya sangat afdal. Bal ghairuhum, bahkan selain mereka. Qulna al-anbiya, kata para sahabat, para nabi. Qala wa haqqa lahum, itu telah dipastikan untuk mereka. Kata Rasul, bal ghairuhum, bahkan selain mereka. Qala sallallahu alaihi wasallam, afdalul khalqi imanan, seutama-utama makhluk dalam keimanan, qaumun. Nah, ini dia, qaumun, satu kaum, fi aslabir rijal, pada sulbi para lelaki, yu'minu nabi, yang mereka beriman denganku, walam yarauni, sementara mereka tidak melihatku. Nah, coba lah bayangkan, tak melihat Rasul tapi beriman. Fahum afdalul khalqi imanan, mereka adalah seutama-utama makhluk akan keimanan. Nah, bayangkan, ini Rasul yang mengatakan. Rawahu Tabrani bi isnadin hasanin. Nah, isnadnya hasan. Wa Abu Daud At-Tayalisi wa hasanahu Ibnu Abdul Barr. Nah, jadi kaum yang dilahirkan dari sulbi para lelaki, yang mereka beriman kepadaku, kata Rasul, tapi mereka tak melihatku. Nah, itulah, tak melihat Rasul saya beriman, apalagi melihat. Wa jaa aidan an Abi Ubaidah ibn al-Jarrah. Ini dari Abi Ubaidah, qal ya Rasulullah, hal ahadun khairum minna, adakah satu orang yang lebih baik dari kami? Aslamna ma'aka wa jahadna ma'aka, kami masuk Islam bersamamu dan kami berjihad bersamamu. Qal qaumun yakununa min ba'dikum yu'minu nabi walam yarawni, kaum yang ada setelah kalian beriman mereka kepadaku dan mereka itu tak melihatku. Nah, ini dia kata Rasul, bukan kata siapa-siapa kan, kata Rasul. Rawahu Ahmad wa Tabrani wa sahhahul Hakim. Wa nahnu, dan kita, la nuhibbu, tidak suka, an nata'arrada ila al-khilafil jari, tidak suka menentangkan kepada perselisihan yang terjadi bainal ulama, di antara ulama, fi qadiyati taswiyati, pada masalah taswiyah, persamaan, mempersamakan, baina awwali hadhil ummah wa akhiriha fi fadlil a'mal, di antara awal ini umat dan akhir ini umat dalam keutamaan amal-amal. Ghaira anna dzalik, selain bahwasanya itu, la yamna'una minal qaul, tidaklah yamna'una, mencegah kita dari ucapan, bi anna musyahadata Rasulillah wa ru'yatahu la ya'diluha syai'un, bahwasanya menyaksikan Rasul, melihat Rasul, tidaklah ada sesuatu yang menyamainya. Jadi kalau kita katakan mana keutamaan zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dimiliki sahabat, yaitu keutamaan yang mereka miliki, mereka mampu dan dapat melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara kita tidak. Nah, gitu. Artinya kalau dari sisi amal, maka masih terbuka kesempatan kita itu mulia di sisi Allah. Tapi dari sisi melihat Rasul, kita tidak punya kesempatan untuk melihat Nabi Muhammad secara langsung di alam nyata. Dan ini sebuah keutamaan sahabat. Nah, gitu.
Baik, mungkin demikian saja. Kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.